Halo ayah bunda, rekan-rekan guru serta teman-teman sekalian. Jumpa kembali dalam tips sehari-hari untuk anak bersama Epata Kids. Pada episode kali ini, kita akan membahas pentingnya kegiatan bercerita atau storytelling dan bagaimana teknik bercerita sesuai anak. Mari kita mulai. Kegiatan bercerita adalah salah satu kegiatan yang disukai anak-anak. Sayangnya, seiring perkembangan waktu, kegiatan ini menjadi kurang dibiasakan. Anak-anak banyak yang kurang menyukai literasi atau membaca buku, padahal kegiatan ini memiliki banyak manfaat. Apa saja sih manfaat bercerita? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, bercerita adalah jendela dunia bagi anak. Saat mendengarkan cerita, anak terbuka untuk mendengar wawasan baru. Mungkin terhadap hal-hal yang belum pernah ia dengar. Ini saatnya ia mengenal dan mendengarkan banyak hal baru. Dalam kegiatan ini mengaktifkan otak anak untuk mulai memiliki rasa ingin tahu atau curiosity. Yang kedua, saat mendengarkan cerita, kemampuan sosial anak juga distimulus. Ada rasa empati atau rasa merasakan sesuatu yang diaktifkan saat anak mendengar kisah tertentu. Di sini, kemampuan emosi anak bisa dipupuk. Berikutnya, yang ketiga, dengan kegiatan storytelling, anak dilatih untuk mendengarkan. Tidak mudah ya untuk membuat anak duduk tenang dan melatih fokusnya, tetapi kegiatan storytelling yang menarik dapat menjadi salah satu cara untuk melatihnya, dan Anda bisa memulainya dari kecil. Salah satu hal yang baik dalam membacakan cerita adalah tidak terbatasnya imajinasi. Lain dengan saat kita melihat sebuah tayangan film. Imajinasi kita terbatas hanya dengan apa yang ditampilkan di dalam film. Membaca memiliki kelebihan dari itu. Anak bisa berimajinasi tanpa batas. Dari sebuah cerita yang sama, bisa dibayangkan berbeda oleh masing-masing anak. Dan tugas Anda adalah memberi stimulusnya. Luar biasa bukan? Yang terakhir, dengan storytelling, daya ingat anak kita bisa kita stimulus. Pencerita bisa bertanya ulang tentang apa yang anak-anak dengar. Dalam hal ini, otak anak diaktifkan untuk menggunakan daya ingatnya. Termasuk di dalamnya juga cara berkomunikasi dari anak kepada Anda. Anak akan menjadi berani berbicara, menyampaikan pendapat terhadap Anda, juga terhadap orang lain yang sama-sama mendengarkan cerita. Dalam hal ini, latihan untuk seni berkomunikasi bagi anak bisa dimulai sejak dini. Ternyata, bercerita juga bisa dilakukan sesuai dengan usia anak. Saat bercerita dilakukan dengan tepat, manfaatnya akan menjadi lebih efektif. Seperti apa? Mari kita simak berikut ini. Bapak atau Ibu, tidak pernah terlalu cepat bagi kita untuk mulai bercerita kepada anak. Anda dapat menggunakan buku dengan gambar sederhana, namun bersifat eye-catching bagi anak bayi atau anak-anak di bawah usia 2 tahun. Bisa juga memberikan buku yang menunjukkan tekstur yang bisa diraba, seperti contoh buku berikut ini, atau buku-buku dengan suara yang bisa didengar saat dibuka. Buku-buku semacam itu memancing indera pada anak untuk menjadi menarik bagi mereka. Pada usia ini, anak tidak hanya mampu mengenali warna dan kata, tetapi juga mulai mengingat narasi suara dan ekspresi Anda. Bayangkan anak-anak batita seperti busa spons yang imajinatif dan menyerap hal-hal baru. Ajak mereka mengulangi kata yang Anda sebutkan. Anda juga bisa menggunakan nada suara yang berbeda-beda. Bagi anak yang lebih besar, misalnya usia 2-3 tahun, isi dan tema cerita bukan menjadi hal yang utama. Ini disebutnya the hip story. Biasanya berupa gabungan beberapa kejadian yang tidak perlu ada kaitannya.
atau mengenal hal-hal seperti tema binatang. Tema binatang adalah tema yang menarik bagi anak-anak. Seperti misalnya buku ini. Ini adalah buku mini tentang binatang. Anda bisa menunjukkan kepada anak, kemudian memberitahukan kepada mereka, ini adalah kupu-kupu. Untuk anak usia 3-4 tahun, atau usia kelompok bermain atau playgroup, the sequence story atau cerita berurut dari kejadian-kejadian akan membantu perkembangan otak dan bahasa mereka. Misalnya cerita seperti ini. Ada seorang anak yang merasa perutnya lapar. Ia ingin makan hamburger. Lalu ia teringat di pasar, ia pernah melihat ada penjual hamburger. Ia bilang kepada ibunya, ibu membelikan hamburger dan anak itu senang. Dalam cerita tersebut ada urutan-urutan cerita. Anak secara bertahap mulai menyusun pemahaman mengenai alur. Naik ke anak yang lebih besar, usia 4-6 tahun, Anda dapat memilih buku cerita yang sudah banyak bercerita mengenai hal sehari-hari. Plot cerita yang lebih kuat, serta bisa menambahkan unsur emosi di dalamnya. Seperti misalnya buku ini. Mr. Man Pergi ke Taman oleh Roger Hargreaves. Ini adalah Mr. Bumpy yang suka terbentur-bentur. Satu kali dia bertemu dengan Mr. Happy yang mengajaknya untuk piknik di taman. Lihatlah, mereka menyiapkan keranjang dan berangkat ke taman karena hari itu indah sekali. Setibanya di taman, seekor piknik terus-terusan terbang di sekitar Mr. Bum. Mr. Bum terbentur, lompat, lalu mengusirnya tetapi dia terpeleset roti lapis dan jatuh di atas Mr. Happy. Sesudah piknik, Mr. Happy mengajak mereka untuk menyewa sepeda. Lihatlah, ini adalah Little Miss Magic. Saat bersepeda lewat danau, Mr. Bum terbentur dan mulai goyah. Roda depan sepedanya menabrak bagian belakang Mr. Happy. Akibatnya, Mr. Happy terjatuh di kolam. Wah, semua senang sekali. Mereka menikmati waktu mereka untuk piknik di taman. Berikutnya, bagi anak usia 5-7 tahun sudah mulai dapat disebut pembaca pemula atau early reader. Saat usia ini, anak sudah mulai mengenal literasi seperti angka, huruf, dan kata, seiring dengan usia mereka untuk mulai mengenal sekolah. Cerita yang dibacakan untuk pembaca pemula boleh mulai lebih kompleks. Misalnya cerita yang nyata. Anda bisa menambahkan unsur moral di dalamnya, agar memotivasi karakter anak menjadi lebih baik. Boleh juga mengenalkan dongeng atau cerita rakyat sederhana, seperti misalnya buku cerita berikut ini. Misalnya buku ini, I'm Not Angry Anymore. Aku tidak marah lagi. Buku ini bercerita tentang seekor binatang yang bernama Harry beruang yang sering sekali marah-marah. Hal-hal kecil bisa sekali membuat ia marah. Di dalam buku ini menceritakan bagaimana Harry akan memiliki perut yang membesar setiap kali dia marah. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang membuat ia untuk belajar tidak lagi mudah untuk marah-marah. Melalui buku ini, Bapak Ibu bisa sampaikan nilai-nilai moral kepada anak-anak mengenai emosi, mengenai bagaimana sikap marah itu harus ditempatkan pada waktu yang tepat. Dengan pemahaman perkembangan anak melalui kegiatan bercerita, Anda akan takjub dengan bagaimana hebatnya melakukan storytelling bagi anak Anda. Selamat mencoba, sampai jumpa di video edukasi berikutnya bersama Epata Kids. Bye-bye.